Pada kesempatan saat ini kita akan membahas mengenai routing dinamis atau dynamic routing. Dinamis routing ini atau routing dinamik terdiri dari beberapa jenis protokol yang bisa digunakan. Pada kesempatan sekarang kita hanya fokus kepada RIP versi 1, yaitu Routing Information Protocol versi 1. Sekarang kita sudah memiliki skema topologi jaringan untuk kita coba, di mana di sini terdapat PC 0, PC 1, router 0, router 1 dengan IP masing-masing. Bisa kita jelaskan PC 0 dengan fast Ethernet 00 router 0 ini adalah menggunakan IP yang berada di kelas A. Di sini kita lihat gateway dari default gateway dari PC 0 10.050.255 merupakan alamat IP di router 0 pada port FA atau fast Ethernet 00, yaitu 10.050.255. Sama ini ya. Ini sudah kita atur, pengalamatannya sudah kita atur. Nah, bisa kita lihat di PC 0 itu alamatnya dan juga gateway-nya. Sedangkan fast Ethernet 00 di router 0 dan fast Ethernet 01 di router 0 dan fast Ethernet 00 di router 1 menggunakan pengalamatan IP kelas C ya, 192.168.51, di sini 192.168.52. Sehingga lengkap pengalamatan di router 0, fast Ethernet 00 dan fast Ethernet 01. Kemudian port FA01 di router 1 dan IP di PC1 ini berada pada IP kelas B, di mana default gateway pada PC1 172.3150.255 merupakan IP yang diatur di port FA01 di router 1. Nah, kita lihat ini pengaturan di router 1 ya, fast Ethernet 00 dan fast Ethernet 01-nya sudah diatur. Begitu juga di PC1 juga sudah kita atur IP address dan default gateway-nya. Nah, berikut kita akan coba menghubungkan sebelum kita mengatur routing dinamis menggunakan RIP versi 1, RIP versi 1. Kita coba dulu menghubungkan dari PC1 ke PC 0. Kita klik di PC1, kita IP config untuk melihat konfigurasinya sudah sama ya, 172.3151. Kita akan ping ke alamat PC 0 yaitu 10.0.50.1. Kita gunakan di sini simulation untuk melihat bagaimana simulasinya terjadi. Oke, kita gunakan simulation yaitu dari PC1 menuju switch 1, kemudian ke router 1. Oke, kita lihat di sini putus ya. Di router 1 datanya putus, tidak bisa dilanjutkan ke router 0, datanya kembali lagi ke sini. Nah, di sini menunjukkan bahwa proses ping yang kita kirimkan dari PC1 ke PC 0 tidak bisa dilakukan. Nah, kita lihat di sini hasilnya adalah, nah ini hasilnya destination host unreachable dari PC1 ke PC 0 mendapatkan hasil reply from destination host unreachable. Nah, langkah berikutnya yang perlu kita lakukan di sini adalah kita membuat dynamic routing atau routing dinamis yang akan kita lakukan di router 0 dan di router 1 supaya proses pengiriman data dari PC1 ke PC 0 dapat dilakukan. Pertama, kita mulai dulu dari router 0, proses routing dinamiknya dengan menggunakan Routing Information Protocol atau RIP versi 1. Kita klik router 0.
Kita klik router 0, kemudian kita pilih bahagian config sudah, kemudian pilih RIP. Untuk pengaturan dinamik routing dengan RIP versi 1, kita klik RIP. Nah, di sini ada yang perlu kita masukkan hanya network saja. Network yang terhubung langsung dengan router 0. Kita analisa. Ini adalah router 0. Network yang terhubung ke router 0 ada dua. Yang pertama adalah 10.0.0.0 dan yang kedua adalah 192.168.50.0. Itulah dua network yang langsung terhubung ke router 0. Jadi kita masukkan network pertama adalah 10.0.0.0 ya, 10.0.0, yaitu red network yang ini 10 ya, 10.0.0.0. Kita add. Kemudian network kedua adalah 192, network di sini 192.168.50.0. Kita tambahkan network berikutnya adalah 192.168.50.0. Itu adalah network kedua. Ini network kedua, sudah nampak di sini ya. Ini router RIP. Kita lihat di iOS-nya, di CLI-nya nanti routernya RIP, networknya ada dua yang kita hubungkan, yang kita kenalkan. Nah, pengaturan RIP versi 1 di router 0 ini telah selesai kita lakukan. Selanjutnya kita akan mengatur RIP versi 1 di router 1. Yang kita kenalkan juga ada dua, yaitu jaringan dengan networknya adalah 172.31.0.0 dan 192.168.50.0. Jadi ada dua network yang juga kita kenalkan di router 1 ya, network yang langsung terhubung ke port-port yang ada di router. Kita klik router 1, kemudian kita ya, ini router 1 ya, router 1 kita pada bagian config kita klik RIP ya, kita klik RIP di router 1. Nah, jaringan yang kita kenalkan itu adalah jaringan 192.168.50.0 ya, kita ketikkan 192.168.50.0 di jaringan pertama, jaringan sebelah ini yang terhubung ke FA00, dan jaringan yang terhubung ke FA01 yaitu 172.31.0.0 ya, yang ini 172.31.0.0 ini jaringannya. Kita add. Nah, di sini kita lihat di router, pada router 1 ya, router RIP networknya 192.168.50.0 dan network kedua ini. Nah, proses pengaturan routing dinamik yang menggunakan versi RIP versi 1, Routing Information Protocol versi 1 di router 0 dan di router 1 sudah selesai kita lakukan. Ya, di router 0 kita sudah mengatur RIP versi 1 yang merupakan routing dinamis. Di router 1 juga kita sudah mengatur RIP versi 1 yang juga merupakan routing dinamis. Sekarang kita akan uji lagi dari PC 1 ke PC 0 apakah sudah terhubung atau belum. Kalau sebelumnya destination host unreachable, kita gunakan cara simulation. Kemudian kita pakai di sini. Kita lihat prosesnya. Ya, kita pindahkan di sini. Ya, sudah jalan ya. Sudah jalan, kita lihat di sini sudah berhasil dari PC 1 menuju PC 0. Setelah kita ya kembali lagi dari PC 0 menuju PC 1, tadi kita sudah melakukan proses pengaturan routing dinamis di router 0 dan router 1 menggunakan RIP
versi 1, Routing Information Protocol versi 1, di mana pengaturan tadi semuanya kita lakukan secara pilihan ya, yang ada di masing-masing router. Dan pengaturan juga bisa kita lakukan dengan jendela CLI yang ada di router. Demikian sudah berhasil kita lakukan. Ya, kita lihat di sini prosesnya. Oke, sekarang kita lihat lagi bagaimana hasil dari real time-nya di sini. Ya, sudah kita lihat di sini ya, dari PC 1 menuju PC 0. PC 0 adalah 10.051. Nah, sudah berhasil. Tadi secara simulasi juga sudah terbukti. Demikian tutorial ini, bahan pembelajaran ini. Terima kasih atas perhatiannya.